Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ada yang down, ada yang up. Yang lagi down siapa Bapak Ibu? Ada yang lagi down? Apa semangat semua ini? Masih semangat ya? Masih semangat baca Alkitab? Karena ada sama sekali sehari ya. Artinya Alkitab ini kan firman Allah ya. Bagaimana kita memperlakukan firman Allah itu sama dengan kita memperlakukan Allah. Kalau kita nggak ada waktu buat firman Allah, Alkitab itu sama dengan kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Nggak ada sempat ya. Banyak yang menjalani hidup ini lelah. Benar Bapak Ibu? Capek. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Tuhan, kenapa seperti ini? Lelah dia, capek, bahkan frustasi kadang-kadang. Lah, orang susah nganggo Tuhan lah. Ada yang lelah? Saya, jujur ya. Banyak orang sibuk cari rezeki, cari uang. Bahkan dia lupa sama Tuhan. Padahal itu salah Bapak Ibu. Karena rezeki itu bukan dicari. Tapi diapain? Ditambahkan. Jadi Bapak Ibu kalau sibuk cari uang itu salah. Cari Tuhan dulu. Karena rezeki itu ditambahkan. Bukan cari rezeki, tapi cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, malam ini saya mau berbagi tentang rahasia. Ya. Ada yang hafal ayat Filipi 4? Ayat 4 ada yang hafal? Filipi 4 ayat 4 ada yang hafal? Ya, jam? Lah kayak bohong. Itu sama dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ada yang hafal juga? Oh iya, siapa yang ngomong tadi? Oh ibu ya, ibu ngepak ibu. Yuk kita bro, slide. Ini 3 ayat saya jadiin satu ya. Bapak Ibu, saya juga sama. Bukan superhero yang apinya terus menyala. Kadang-kadang saya down juga ya. Kadang-kadang saya malas. Tapi kalau tahu rahasianya, meskipun semales-malesnya, nggak blong gitu maksudnya loh. Tetap ya, tetap doa, tetap baca, tetap puasa. Cuma kadang-kadang ini males ya. Saya malasnya bukan keluar jalur, tapi lebih ke kita kan mengikuti rute Alkitab. Rute Alkitab diikutin seperti kita naik ke gunung, rombongan bareng-bareng, udah ikutin jalurnya. Kok saya bilang ini, loh kok ada yang ikut jalur ke sana kok bisa ya, ada yang jalur ke sana gitu. Saya tuh bingung, ada orang ikut Kristen, pengikut Yesus ke sana kok bisa ya gitu. Padahal saya ngertinya jalurnya lewat sini. Contoh ini, contoh. Ada pendeta dipakai Tuhan luar biasa. Yang saya pelajari di Alkitab itu, kalau tato itu nggak boleh ya. Karena saya pernah lihat KKR, hamba Tuhan bilang gini, kamu kemasukan setan, kan ditengking. Terus setannya tanyain, kamu masuknya dari mana? Saya masuknya dari tato. Di mana? Di belakang. Nah pas di syuting dibuka, benar di belakang ada tato. Tapi saya lihat ada hamba Tuhan, dipakai Tuhan, dia bertobat malah tatoan. Bukan bertato terus bertobat, tapi dia sudah bertobat malah bertato. Ya, jadi kan saya bingung, loh Tuhan, kok dia kok boleh tatoan gitu. Itu ya, yang bikin saya down,
Saya tuh bingung, Tuhan gimana? Tapi Tuhan bilang, ikutin isi hatimu aja. Apa yang tertanam di hatimu melalui Roh Kudus itu yang kamu ikutin, ya. Oke? Yuk kita baca bareng-bareng. Yang tiga-tiganya bro, yang gambar pertama, ini kan ayat yang tiga-tiganya nempel itu loh, yang foto. Ya udah ini dulu gak apa-apa, yuk 3, 2, 1. Ya 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nah ini ya, ini 3 ayat ini sebenarnya sama, intinya sama. Yang 1 Tesalonika 5 ayat 16 baca yuk. Satu lagi. Supaya Bapak Ibu bisa seperti ini, itu ada rahasianya Bapak Ibu. Ada yang mengalami seperti ini? Cung? Ada? Maksudnya aku mau tanya rahasianya apa gitu. Ya, mungkin Berhananto ya ngalamin ya. Tapi tetap bersuka cita ya bro. Gebuk sana, gebuk sini, jatuh sana, jatuh sini. Tapi tetap bersuka cita. Rasanya apa bro? Hah? Bukan ya? Seperti misalnya gini, Pak Halim sama Bu Irin, harmonis banget. Pengen tahu rahasianya apa ya? Benar nggak? Ini suami istri kayaknya nggak pernah cekcok ini. Rahasianya apa sih? Wah, itu ya. Kepengen tahu nggak rahasia bisa seperti ini? Kepengen ya? Karena selalu mengucap syukur ya. Yuk gambar berikutnya bro. Nah, Jumat tanggal 6 Agustus itu gembala kita, bukan yang gambarnya Pak Isang. Ya. Wah ini ya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya. YouTube ini ya. Ya. Masih ingat yang disampaikan tentang jangan padamkan roh? Ya tanggal 6 ini saya waktu ikut ini saya pada wow luar biasa ya. Di sini saya menemukan rahasia tadi. Ada ingat? Oke ya, saya lanjutkan ya. Waktu Pak Yusak menyampaikan ini, itu ada ayat tambahannya di Habakuk. Yuk kita buka. Habakuk 3 ayat 17-18. Ini ayat yang sudah mungkin Bapak Ibu apal kecepal ya. Atau enggak apal pun ya intinya tahu lah. Jadi Pak Yusak bilang ini, jangan padamkan roh supaya kita bisa seperti Habakuk, maksudnya gitu ya. Garis besarnya gitu. Kenapa sih jangan dipadamkan rohnya? Karena Roh Kudus itu api. Ya. Ketika roh Tuhan itu undur, jadi gelap. Misal ya, ini aku matiin semua nih. Aku bawa lilin. Lilinnya besar, aku berjalan keliling. Bapak Ibu mendapat terang. Ya. Tapi ketika aku undur, aku keluar, tempat ini jadi gelap. Jadi intinya ketika Bapak Ibu tanpa Roh Kudus itu pasti gelap. Bapak Ibu tahu jahat, tahu baik. Tapi ketika tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu nggak bisa membedakan yang najis dan yang tidak najis, yang dosa dan yang tidak dosa.
itu pasti nggak bisa ngebedain. Mana tangan kiri, mana tangan kanan, itu pasti nggak bisa ngebedain. Tapi tahu ini baik, ini jahat. Ya. Nah ini ayat yang menarik Bapak Ibu. Yuk kita baca supaya apal kecepal ya. Supaya merem aja nanti kita tahu. 3, 2, 1. Oke, kembali tadi yang 17. Ya. Habakuk ini mengalami artinya jatuh, ketiba tangga pula, pendeng, kepeng, ya macam-macam ya. Ada yang pernah ngalamin? Ketipu orang, habis ketipu orang, tabrakan, habis tabrakan masuk rumah sakit, habis rumah sakit besok gak ada uang. Ya, ada yang ngalamin Bapak Ibu? Apes yang terus. Duitnya habis, ketipu orang, ada? Gak ada ya? Ini Habakuk ngalami loh Bapak Ibu. Meriang, kecopetan, ketipu, usaha sepi, gak ada yang beli, bobor, dagangannya bobor. Dia ngalamin. Tapi anehnya dia tetap bersukacita loh. Aneh kan? Kita kadang-kadang ketipu aja udah, waduh, kucing kecawanya keluar semua ya. Kita dihabisin sama Tuhan, dinolkan aja udah. Tuhan, gimana ini Tuhan? Besok sekolahku, anak sekolah, ini sekolah, dihabisin sama Tuhan ya. Dia pusing. Tapi Habakuk ini ada rahasianya. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang tahu rahasianya? Jadi Habakuk ini seperti Burhananto. Ya bro, hajar sana, hajar sini, kena ini, ketipu ini, kesana ini. Tapi tetap bersukacita. Ada yang tahu Bapak Ibu rahasianya? Ayat 18 yuk, kita buka yuk. 3, 2, 1. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Pemberian yang terbaik itu ini Bapak Ibu. Allah yang menyelamatkan aku. Orang ketika dikasih sesuatu pasti bahagia, sukacita. Ya. Atau melihat sesuatu yang baik pasti sukacita. Betul? Tapi Habakuk bisa tetap bersukacita di dalam kondisi pohon ara nggak berbuah, tidak berbunga, bla 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 bla, tapi tetap bersukacita. Poinnya di sini, Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Habakuk menerima anugerah terbesar keselamatan. Itu nggak ada artinya apapun ketika pohon ara nggak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, domba-dombanya hilang, kecopetan. Ya, misalkan nih, Pak Alex saya kasih uang 6 triliun. Saya jamin Pak Alex, saya jamin kimchinya nggak ada yang laku bubur hari ini, dia tetap bersukacita. Benar? Ya? Pak Andre kasih uang 6 triliun Pak Andre. Saya yakin istrinya mau ngocek kayak apapun gak bakal sakit hati. Mau mutung-mutung apa udah tenang aja. Kupas Pak. Kenapa Bapak Ibu?
Karena Pak Andre dan Pak Alex dan semua orang kalau tak kasih uang 6 triliun itu pemberian yang luar biasa. Itu keluarin ceknya nanti di sini. Ya Bapak Ibu. Jadi kunci bersukacita senantiasa itu kalau Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu tuh terima keselamatan. Karena goal kita di dunia ini bukan makan, minum, gitu. Bukan. Tapi Yerusalem baru, hidup bersama Tuhan. Ketika Bapak Ibu sadar, aku sudah diselamatkan, itu sama dengan seperti tadi, udah terima 6 triliun. Jadi masalah kecopetan 10.000 dimakan orang 1 miliar itu cuman nyengir dok. Tapi kalau Bapak Ibu enggak merasa diselamatkan, masalah. Kesinggung. Dicopet sedikit, wah, dibikin habis sedikit, wah. Karena Bapak Ibu enggak merasa terima sesuatu anugerah yang besar. Kalau setiap hari kita ngerti nih, bahwa aku hidup dunia goalnya itu keselamatan, dan aku sudah terima, saya jamin Bapak Ibu dalam menjalani sehari-hari bisa seperti Habakuk. Uang habis, enggak masalah, tetap cengar-cengir. Hari ini enggak ada omset, cengar-cengir tetap, bersukacita. Karena yang menjadikan sukacita itu bukan hal-hal tadi dunia. Yang membuat kita bersukacita itu karena keselamatan, betul ini ya poinnya. Selain Habakuk, siapa lagi Bapak Ibu? Paulus ya, yuk kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11, 23 ayat 28 ya. Ini karena ada 5 ayat, aku baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genep ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 18. Sampai 28 Pak, sorry. 11 sampai 28. Sampai 28 yuk. 23 ya. 3, 2, 1. Sorry, aku dulu. Demikian firman Tuhan ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 3, 2, 1. Tiga kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus seperti Habakuk, cuman versinya lain ya. Tapi pengalaman Paulus itu sama seperti Bapak Ibu ngalamin sekarang. Dalam mengiring dengan Tuhan, babak belur ya. Tapi Paulus yakin kok, karena Paulus meyakini sudah terima anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan. Jadi di Roma 18 ayat 8 yuk. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. 3, 2, 1.
Nah, Paulus itu yakin nih bahwa keselamatan itu nanti di surga itu nggak bisa dibandingin dengan apa yang kita sedang alami. Ketipu, nggak laku barangnya, apapun yang kita alami itu nggak ada apa-apanya. Tetap bersukacita ya. Yang belum dapat jodoh tetap bersukacita ya. Kenapa? Karena baik yang sudah berjodoh maupun enggak itu terima keselamatan ya. Berikutnya lagi Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Petrus ini juga meneguhkan Bapak Ibu tentang karya keselamatan ini ya. 3, 2, 1. Empat, 5. Bapak Ibu, Petrus meneguhkan bahwa bergembiralah Bapak Ibu. Karena pada akhirnya Bapak Ibu diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu ngalamin yang seperti Habakuk, mengalamin sakit penyakit ataupun apapun, itu sebagai ujian iman. Tuhan itu apakah engkau masih cinta? Ketika engkau nggak ada uang, apakah engkau masih cinta? Ketika engkau sedang dihabiskan, apakah engkau masih sayang sama Tuhan? Ketika engkau sibuk, banyak uang, itu hanya untuk menguji Bapak Ibu. Tapi resep untuk bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sudah terima keselamatan. Tepuk sebelahnya, sadar boy. Karena kadang-kadang nggak sadar. Jadi perlu disadarkan. Bangun, sadar. Engkau sudah selamat loh. Jadi apapun keberadaan Bapak Ibu sekarang, baik di titik terendah, maupun di titik tengah, maupun sudah di atas, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Karena poinnya ada di keselamatan. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita doa. Mungkin yang lagi down, nanti bisa didoain ya. Ada yang merasa kering, Tuhan aku kok kering sekali Tuhan. Terasa doaku gak dijawab, terasa aku merasa sendirian. Tuhan aku males, aku lagi males banget sama Engkau. Ya, nanti habis ini kita doa. Boleh maju ke depan yang mau didoain. Nanti tim doa boleh mendoakan.
Doa orang benar itu besar kuasanya Bapak Ibu. Mujizat Tuhan gak selalu saat ini. Bisa saat ini Bapak Ibu mengalami pelepasan, mengalami api membara, damai sejahtera. Tapi bisa juga ketika Bapak Ibu sedang keluar dari tempat ini, setelah keluar dari tempat ini. Seperti orang kusta, pergi, perlihatkan ke imam. Pada saat didoain Tuhan Yesus, ketika dia terima remanya, dia belum sembuh. Tapi ketika dia melangkah dengan iman, baru terima kesembuhan. Mau disembuhkan? Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dia mau setiap kita dari sini gak ada yang terlewatkan. Gak ada satupun yang masuk neraka. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ayo bangkit, bangkit lagi, semangat lagi. Dia sangat mengasihi. Terakhir saya mau setel video tentang gedung yang runtuh. Yuk, bro. Bukan ini. Satu lagi, lah ini nih. Ini gedung apartemen, seperti apartemen Bapak Ibu. Gedung ini dibangun berapa lama Bapak Ibu? Gedung ini dibangun kira-kira berapa lama Bapak Ibu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa 5 tahun. Tapi ketika hancur hanya sekian detik, hanya beberapa detik. Ingat Bapak Ibu, kita punya musuh yang enggak kelihatan, pembunuh manusia. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk menghancurkan hidupmu, hanya sekejap, ambles. Dia bisa menghancurkan imanmu, harta bendamu, rumah tanggamu, yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Hanya sekejap. Hati-hati Bapak Ibu. Yuk kita tangkap ini. Menghancurkan itu hanya sekejap. Misalnya contoh, keluarga bahagia dibangun selama 30 tahun dengan cinta, dengan apa. Tapi ada wewe datang. Pas wewenya mandi lagi, kecantol. Itu hanya sekejap Bapak Ibu, berantakan semua. Percaya Bapak Ibu? Ya, kita mau lihat lagi, yang satu video lagi, yang bus. Nah ini Bapak Ibu, ini tahu gedung ini apa? Icon Dubai. Ini proses membangunnya Bapak Ibu. Butuh waktu. Nah, jadilah begini. Demikian Bapak Ibu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ingin menjaga hubungan dengan Tuhan, itu enggak instan terjadi. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu enggak instan Bapak Ibu. Untuk mengalami pemulihan, itu enggak instan Bapak Ibu. Perlu pembangunan, perlu dibangun. Bait Allah kita dibangun. Bait Allah kita dibangun.
terus setiap hari, terus diperbaharui terus. Nah, baca Alkitab, puasa, doa, terus hubungan dengan Tuhan. Jadilah serupa dengan Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu gak sadar, hanya sekejap runtuh. Yang perlu dibangun pertama adalah dasar, pondasi. Sebesar Burj Khalifa, itu pembangunan pertama dimulai dari membangun pondasi. Bapak Ibu, dalam membangun bait Allah kita, kehidupan kita dengan Kristus, yang perlu Bapak Ibu bangun pertama adalah pondasi, yaitu firman Allah. Baca firman dan lakukan, karena itu pondasi untuk kita. Tapi terus tetap membangun, terus jangan jemu-jemu, karena satu hal lagi, Bapak Ibu sudah terima keselamatan. Amin.